Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad wa ba'du. Hari ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial dan pendidikan Islam. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan mengungkapkan tentang deskripsi materi dulu. Materi ini sebetulnya membicarakan tentang fenomena perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma atau nilai atau aturan yang ada di dalam masyarakat. Ya, diharapkan setelah mendapatkan materi ini, teman-teman bisa untuk melihat tentang apa itu penyimpangan, bentuk-bentuk penyimpangan, terus penyebabnya, sekaligus mungkin bisa mengetahui tentang bagaimana cara mengendalikan penyimpangan tersebut. Diharapkan juga mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang penyimpangan sosial, termasuk juga bisa menjelaskan tentang sebetulnya lembaga pendidikan itu bisa menjadi sumber moral, karena di dalamnya bagaimana moral-moral atau akhlak-akhlak, karakter-karakter yang ada di dalam masyarakat yang tentunya baik itu bisa disosialisasikan di lembaga sekolah, sehingga bisa terinternalisasi dan bisa menjadi karakter-karakter yang baik. Oke, kita lanjut tentang sebetulnya apa sih penyimpangan itu? Penyimpangan itu sebetulnya adalah perilaku atau perbuatan, ya, perbuatan yang menurut masyarakat itu baik atau tidak baik. Jadi perilaku itu ada dua, baik dan tidak baik. Perilaku yang baik atau perilaku yang dikehendaki oleh masyarakat itu namanya adalah konformis. Ya, yang tidak dikehendaki oleh masyarakat namanya adalah devian atau perilaku menyimpang, itu disebut sebagai deviasi sosial. Ya. Oke, ini ada teori-teori tentang penyimpangan sosial. Ada dari Bruce John, perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri. Ya, tiap individu atau kelompok kadang tidak bisa menyesuaikan tentang kehendak-kehendak masyarakat. Ada Louis Kosser, Paul Burton, Robert MZ dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca, ya, bisa dibaca. Jadi pandangan orang tentang perilaku menyimpang itu beda-beda. Oke, yang berikutnya, sebetulnya apa perilaku menyimpang itu bisa disimpulkan adalah perilaku yang memang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Kenapa tidak dikehendaki? Ya karena bertentangan dengan nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat, apapun itu. Ya, makanya nilai-nilai di dalam masyarakat banyak. Ada nilai tolong menolong, gotong royong, mungkin ada nilai religiusitas dan lain sebagainya. Dan nilai persatuan, mungkin kalau di Pancasila ada nilai-nilai tentang ketuhanan, nilai tentang kemanusiaan, persatuan, keadilan dan lain sebagainya. Oke, faktor yang menyebabkan penyimpangan itu apa? Ada subjektif atau internal daripada orang itu sendiri, mungkin kurang kontrol diri, krisis identitas, frustasi, lemah moral diri, dan tidak paham terhadap norma. Mungkin faktor dari luar atau disebut sebagai objektif itu tidak bisa sanggup menerima norma. Kenapa? Ya, mungkin karena ada faktor yang mungkin semisal standar ganda lah tentang norma. Si A menginginkan aturannya seperti ini, si B seperti ini, sehingga tidak bisa diterima sama sekali. Atau proses belajar yang menyimpang, ikatan sosial yang menyimpang, setelah itu juga sosialisasi yang salah, termasuk bagaimana ketika sejak kecil sampai besar itu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menyimpang, sehingga taunya itu adalah sesuatu yang menyimpang. Jadi sosialnya itu adalah taunya adalah sesuatu yang menyimpang. Sifat penyimpangan itu ada dua, positif, negatif. Ya, penyimpangan itu ada dua. Positif itu apa? Seperti halnya orang yang tiba-tiba tanpa proses pembelajaran itu bisa pointer. Apakah ada seperti itu? Ya, ada bagian masyarakat yang tanpa proses pembelajaran yang sangat signifikan, tapi dia pointer, itu juga masuk penyimpangan. Tapi artinya positif. Termasuk negatif juga di situ ada primer maupun sekunder. Kalau primer itu adalah perilaku menyimpang yang mungkin masih dianggap biasa. Kalau sekunder sudah keterlaluan. Orang mencuri satu kali itu masih primer, tapi kalau tidak mencuri itu merasa tidak nyaman, maka itu sudah berlaku adalah perilaku sekunder. Bentuk klasifikasi itu ada penyimpangan yang dinisbahkan pada individu, kelompok maupun campuran.
setelah itu bagaimana perilaku penyimpangan itu seharusnya ya, dari keluarga harusnya juga harus memprotek, dari masyarakat juga harus mempunyai aturan-aturan atau norma-norma yang mungkin bisa dijelaskan. Dari sekolah itu juga bagaimana sekolah juga mengcover tentang bagaimana sosialisasi yang baik ya, bagaimana contoh-contoh yang baik di keluarga maupun di masyarakat maupun di sekolah ya, sehingga mungkin orang akan bisa terinternalisasi. Setelah itu orang dengan telah terinternalisasi menjadi sebuah karakter yang muncul dalam diri seseorang secara mungkin spontanitas, sehingga menjadi karakter yang diharapkan oleh masyarakat atau sesuai dengan Islam yang namanya adalah akhlakul karimah. Mungkin dari sini tentang materi-materi tentang penyimpangan sosial ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin bisa dijadikan sebagai sumber belajar sedikit banyak tentang pengetahuan tentang penyimpangan sosial. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.